Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai perbandingan ya. Perbandingan itu tidak begitu banyak rumus. Yang penting teman-teman itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis perbandingannya. Perbandingan yang pertama itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi teman-teman kalau ingin menyelesaikan soal perbandingan, teman-teman mesti bisa mengidentifikasi persoalannya apakah soal tersebut adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi pertama-tama teman-teman harus tahu perbedaannya dulu, yang senilai itu yang mana dan yang berbalik nilai itu seperti apa. Kalau untuk perbandingan senilai ya, jika satu variabel itu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Kalau berkurang, maka variabel yang lain juga ikut berkurang ya, itu kalau perbandingan senilai. Kalau untuk berbalik nilai, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya berkurang. Begitupun juga sebaliknya, jika satu variabelnya berkurang, maka variabel yang lain itu bertambah. Kita masuk ke bentuknya dulu, salah satu contohnya. Kalau tadi, soal yang sebelumnya ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka bertiga, kemudian yang diketahui adalah jumlahnya, sekarang yang diketahui adalah selisih. Jadi ilustrasinya bisa seperti ini dulu, Furqon itu saya kasih simbol F, kemudian Aldi A, Hidayat H. Perbandingannya perbandingan kelerengnya, jadi ini perbandingan banyak kelereng ya. Perbandingan banyak kelereng Furqon, Aldi, dan Hidayat adalah 4:1:5, berarti 4 Furqon, Aldi 1, kemudian Hidayat adalah 5. Yang ditanyakan jumlah kelereng mereka bertiga. Ini yang ditanyakan ya, kalau kelereng mereka semua dijumlahkan itu hasilnya berapa. Jadi F ditambah A ditambah H itu sama dengan, ingat ya, pembanding yang ditanyakan dikali dengan jumlah yang diketahui per pembanding yang diketahui. Yang ditanyakan kan jumlah mereka bertiga, berarti mereka bertiga ini kita jumlahkan juga. Karena jumlah kelereng mereka bertiga yang ditanyakan, berarti perbandingannya juga harus dijumlah. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 5, 10 ya. Dikali yang diketahui adalah selisih. Ya, jadi jumlah yang diketahui adalah selisih, yaitu 320. Selisih ini punya siapa? Selisih ini punya Aldi dan Hidayat. Karena selisih berarti kita selisihkan juga. Aldi adalah 1, Hidayat adalah 5. Karena ini selisih berarti perbandingannya juga nanti diselisihkan. Ingat, besar dikurang kecil. Berarti di sini 5 dikurang 1. Berarti 10 dikali 320 per 5 dikurang 1, 4. 320 dengan 4 habis ya, jadi tinggal 80. 80 dikali 10 hasilnya adalah 800. Sekarang kita masuk ke perbandingan kuantitatif dan perbandingan umur. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Untuk kuantitatif dulu. Perbandingan permen Rahma, Fitri, dan Liska adalah 6:4:2. Jadi boleh diilustrasikan seperti ini dulu. Jadi Rahma itu adalah R, Fitri F, kemudian Liska L. Perbandingan mereka adalah 6:4:2. Jumlah permen Rahma dan Fitri adalah 55. Ini jumlah permen Rahma dan Fitri. Jumlah permen ketiganya adalah, jadi kita akan mencari berapa jumlah permen jika permen Rahma, Fitri, dan Liska itu dijumlahkan ya. Jadi kita akan mencari berapakah permen Fitri tambah Rahma ditambah dengan Liska. Apakah kita mencari masing-masing dulu? Cari dulu Rahma berapa, cari dulu Fitri berapa, kemudian cari jumlah permen Liska itu berapa? Ternyata tidak perlu teman-teman ya. Jadi kalau ada soal semacam ini, teman-teman boleh menyelesaikan seperti ini jawabannya. Jadi pembanding. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini. Pembanding yang ditanyakan dikali dengan jumlah yang diketahui per pembanding yang diketahui. Ini polanya. Jadi pembanding yang ditanyakan
dikali dengan jumlah yang diketahui per pembanding yang diketahui. Bagaimana pengaplikasiannya? Seperti ini ya. Yang ditanyakan kan jumlah permen ketiganya. Berarti Rahma ditambah Fitri ditambah dengan Liska. Sama dengan. Jadi tidak perlu mencari lagi berapa Fitri, berapa Liska, berapa Rahma, kemudian ditotalkan. Tidak perlu. Teman-teman boleh menyelesaikan seperti ini. Pembanding yang ditanyakan. Jadi fokus ke pertanyaannya. Pembanding yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan jumlah permen ketiganya. Jadi kalau pembanding yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah jumlah, berarti teman-teman menjumlahkan juga perbandingannya. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 2. Saya tuliskan seperti ini ya. 6 tambah 4 ditambah 2. Dikali jumlah yang diketahui. Di soal ya diketahui kan 55. Berarti 55. Per 55 itu punya siapa? Pembanding yang diketahui ya. Jadi jumlah yang diketahui kan 55 per pembanding yang diketahui. Pembanding yang diketahui ini mengacu ke 55. 55 itu punya siapa? Punya Rahma dan Fitri. Pembanding Rahma dan Fitri adalah 6 dan 4. Berarti 6 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena 55 ini adalah jumlah permen Rahma dan Fitri. Jadi kalau ini hasil jumlah, berarti perbandingan yang di bawah juga harus jumlah. 6 tambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Ya kan? 6 tambah 4 10 tambah 2 12. Dikali 55 per 6 tambah 4 10. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan bagi 5, ini dapat 11. Yang ini dapat 2. 12 dengan 2 bisa disederhanakan juga. 12 bagi 2 adalah 6. 6 dikali 11, 66. Jadi fokus di pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah jumlah permen ketiganya. Karena dia yang ditanyakan jumlah permen ketiganya, maka pembanding yang ditanyakan, perbanding yang ditanyakan juga adalah menjumlahkan ini perbandingan dari mereka bertiga, karena yang ditanyakan jumlah permen mereka bertiga. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah berapa jumlah permen Rahma? Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah permen Rahma? Karena yang ditanyakan adalah permen Rahma, berarti pembanding yang ditanyakan yang kita pakai. Rahma pembandingnya berapa? Ini ya, Rahma pembandingnya adalah 6. Berarti 6 dikali jumlah yang diketahui kan 55. Berarti di sini 55. 55 itu punya siapa? 55 itu punya Rahma dan Fitri. Berarti 6 ditambah 4 10. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. 55 dengan 10 kan masih bisa dibagi 5 ya. Berarti sini 11. Di sini 2 ya. 6 dengan 2 juga bisa kan? Jadi di sini tinggal 3. 3 dikali 11 33. Jadi permen Rahma adalah 33. Bagus. Nur Revera ini betul ya 33. Sekarang next. Kalau misalnya yang ditanyakan Liska, berapa jumlah permen Liska? Caranya tetap sama ya. Jadi kalau Liska yang ditanyakan, kita tinggal lihat pembandingnya Liska berapa? Pembandingnya Liska adalah 2 dikali jumlah yang diketahui adalah 55 dibagi 55 itu punya siapa? 55 adalah punya Rahma dan Liska, yang pembandingnya adalah 6 dan 4, berarti 10. Ini eliminasi dikecilkan, bagi 5 dapat 11, ini bagi 2. 2 habis, berarti tinggal 11. Jadi untuk Liska itu 11. Oke, jadi fokus di yang ditanyakan saja. Kalau yang ditanyakan jumlah ketiganya, berarti perbandingannya nanti juga dijumlahkan ketiga-tiganya. Kalau pertanyaannya adalah selisih, berarti perbandingannya nanti juga diselisihkan. Seperti ini. Kita ke perbandingan umur lagi. Perbandingan usia Ali dan Baim. Ada Ali, Baim. 4 tahun yang lalu ya. Jadi 3/4 ini adalah perbandingan usia Ali dan Baim. Jadi bisa dituliskan seperti ini. 4 tahun yang lalu perbandingan umur Ali dan Baim adalah 3/4. Jika umur mereka saat ini, jadi saat ini ya sekarang. Jika umur saat ini adalah 36,
berapakah usia Ali sekarang? Karena perbandingan yang diketahui adalah 4 tahun silam, 4 tahun yang lalu, berarti kita juga cari umur mereka 4 tahun yang lalu ya. Jadi bisa ditulis seperti ini, 4 tahun yang lalu. Kalau umurnya mereka sekarang adalah 36, berarti 4 tahun yang lalu umur mereka adalah 36 dikurang 4 ya, karena 4 tahun yang lalu. Tapi dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 makhluk, Ali dan Baim, ada 2 orang. Berarti 4 tahun yang lalu jumlah usia mereka adalah 36 dikurang 8. Jadi 36 dikurang 8 itu sama dengan 28. Berapakah usia Ali sekarang? Jadi kita cari usia Ali. Tapi usia Ali yang ini masih usia Ali 4 tahun yang lalu ya. Karena kan tadi perbandingannya 4 tahun. Kemudian kita juga cari jumlah 4 tahun yang lalu. Nah Ali pembandingnya berapa? Ali pembandingnya adalah 3. Jadi konsepnya tetap sama. Yang ditanyakan dikali jumlah yang diketahui ya, per pembanding yang diketahui. Yang ditanyakan kan umur Ali. Nah, kalau ditanyakan umur Ali, berarti pembanding yang ditanyakan adalah pembandingnya Ali. Berapa? 3. Dikali jumlah yang diketahui. Kita pakai 36 atau 28. Ini kan ada 3, ini kan ada 36, ada 28. Yang kita pakai adalah 28. Karena 3 itu pembanding 4 tahun yang lalu. Ya, 28 ini jumlah 4 tahun yang lalu. Berarti 28. 28 itu punya siapa? Punya Ali dan Baim. Berarti dijumlahkan 3 tambah 4, 28 dibagi 7 dapat 4. 3 dikali 4, 12. Jadi jawabannya adalah belum tuntas lagi ya. Karena ini kan 4 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang berarti 4 tahun yang akan datang. Berarti ini tinggal ditambah 12 tambah 4, hasilnya adalah 16. Jadi konsep perbandingan sebenarnya seperti ini saja. Jadi kalau yang ditanyakan Ali, berarti teman-teman pakai pembanding Ali juga. Pembanding Ali dikali dengan jumlah yang diketahui dibagi dengan pembanding yang diketahui. Oke, next. Masih umur. Perbandingan usia ayah dan ibu sekarang adalah 8:7. Ini sekarang ya perbandingannya. Jadi fokus gini. Perbandingannya sekarang adalah 8:7. Jika 5 tahun yang akan datang umur ayah 45 tahun, ya, jadi kita pakai sekarang. Sekarang ayah itu saya simbolkan dengan A, ibu adalah I. Perbandingannya adalah 8:7. Jika 5 tahun yang akan datang umur ayah adalah 45 tahun, ini 5 tahun yang akan datang. Kalau 5 tahun yang akan datang adalah 45 tahun, maka sekarang adalah 45 ya. Kalau 5 tahun yang akan datang adalah 45, maka sekarang adalah 45 dikurang 5. Dikali 2 tidak? Tidak perlu dikali 2 karena di sini dikatakan umur ayah. Umur ayah saja ya. Jadi di sini sekarang umur ayah itu 40. Maka umur ibu 15 tahun yang lalu adalah. Nah, berarti kita cari dulu ibu yang sekarang. Ibu, pembanding ibu itu berapa? Pembanding ibu adalah 7. Berarti 7 dikali jumlah yang diketahui adalah 40. Dibagi pembanding ayah. Ini kan 40 punya ayah ya. Ini punya ayah loh. 40 itu punya ayah. Nah ayah sekarang itu pembandingnya adalah 8. Berarti 40 dengan 8 itu bisa kita bagi jadi tinggal 5. 7 dikali 5 adalah 35. Jadi umur ibu sekarang adalah 35. Umur ibu 15 tahun yang lalu, berarti kalau ditanyanya 15 tahun yang lalu, berarti 35 dikurang 15. Berarti 20 tahun. Oke, soal terakhir. Di sini soal terakhir ada 2 perbandingan yang diketahui. Yang pertama adalah ayam dan bebek. Kemudian yang perbandingan berikutnya bebek dan kalau ada 2 perbandingan seperti ini namanya perbandingan bertingkat. Tingkat-tingkat perbandingannya. Jadi Pak Anas mengembangbiakan ayam, bebek dan itik. Jadi di sini ada 3 komponen juga. Ayam, bebek dan itik. Ayam dan bebek adalah 7:4. Kemudian bebek dan itik adalah 3:2. Nah, ini bertingkat ya karena ada 2 perbandingan.
Nah, kalau ada seperti ini, ada muncul 2 perbandingan, yang pertama-tama kalian teman-teman selesaikan itu jadikan 2 perbandingan ini menjadi 1 perbandingan. Caranya seperti apa? Cukup kalikan atas dengan bawah. Jadi 7 dikali 3, 21 banding 4 dikali 3, 12. Kemudian 4 dikali 2, 8. Jadi ayam banding bebek banding itik perbandingannya sekarang adalah 21 banding 12 banding 8. Pertanyaannya, berapakah jumlah ayam dan bebek? Jadi kita mau mencari berapakah jumlah ayam dan bebek. Nanti perbandingan yang dipakai bukan lagi perbandingan yang dahulu ya, kita pakai perbandingan yang sekarang, yang sudah dijadikan menjadi 1 perbandingan. Tadinya kan 2 perbandingan, dirubah menjadi 1 perbandingan. Caranya tinggal kali atas dengan bawah. Jadi 7 dikali 3 dapat 21, 4 dikali 3 12, 4 dikali 2 dapat 8. Pertanyaannya ayam dan bebek, berarti kita tinggal cari pembanding. Ini kan ayam, ini bebek, ini itik. Ayam dan bebek berarti tinggal cari pembandingnya, yaitu 21 dan 12. Berarti 21 tambah 12 dikali yang diketahui berapa? Jika banyak itik ada 64 ekor, berarti 64. 64 ini punya siapa? 64 ini punya itik. Itik pembandingnya adalah 8. Jadi ini kita bisa sederhanakan, 64 dibagi 8 dapat 8. 21 ditambah 12 itu kan 33 dikali 8. 3 dikali 8 24 ya. Cari yang belakangnya 24. Berarti antara ini B atau C. 3 kali 8 24, simpan 2, 4 dikali 3, 8 dikali 3 24, tambah 2 tadi 2, 6, 4. Berarti jawabannya adalah